pagi teman-teman, ketemu lagi di video aku, Lia Nova. Di video ini kita akan bahas tentang jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Pada umumnya di Indonesia sendiri jenis-jenis asuransi banyak ya. Tapi kali ini kita akan membahas 4 jenis asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan sendiri adalah asuransi yang memberikan jaminan perlindungan biaya perawatan apabila tertanggung terkena sakit atau kecelakaan. Jadi apabila nanti nasabah atau pihak tertanggungnya sakit atau mengalami perawatan, maka nanti akan ada sejumlah dana yang mengganti biaya perawatan tersebut. Jadi itu namanya asuransi kesehatan. Dan ini sudah tidak asing ya, karena di Indonesia sendiri pemerintah Indonesia juga memberikan asuransi kesehatan kepada masyarakat. Yang kedua, asuransi jiwa. Saya pernah ketemu beberapa orang yang mereka masih belum paham perbedaan antara asuransi kesehatan dengan asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa sendiri itu kan kita ceritanya adalah jiwa ya. Nah, asuransi jiwa ini merupakan ya kita bilang bahasanya adalah asuransi untuk santunan kematian ya gampangnya. Nah, jadi asuransi jiwa tersebut akan memberikan sejumlah uang pertanggungan apabila tertanggungnya terkena resiko meninggal dunia. Jadi ya istilahnya adalah asuransi kematian. Kalau masih hidup maka uang pertanggungannya tidak akan keluar. Nah, itu dia namanya asuransi jiwa. Namun asuransi jiwa sendiri itu memiliki beberapa perbedaan tergantung asuransi apa yang kita ambil. Jadi ada yang sistemnya asuransi jiwa jangka pendek, ada yang asuransi jiwa seumur hidup. Nah, itu dia berbeda-beda tergantung produk asuransi yang diambil. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan sendiri merupakan program yang merencanakan biaya pendidikan anak. Kita tahu sendiri ya, setiap tahun di Indonesia ini mengalami inflasi pendidikan itu bisa cukup besar angkanya ya. Nah, jadi artinya kita tahu biaya pendidikan setiap tahun semakin meningkat dan semakin mahal, maka sangat banyak para orang tua yang merencanakan dana pendidikan anaknya dalam bentuk asuransi. Keunggulan dari asuransi pendidikan sendiri itu ada jaminan yang namanya perlindungan orang tua. Contoh nih ya, ketika terjadi resiko sepanjang perjalanan tertanggung membayar asuransi, contoh orang tuanya amit-amit terkena resiko mungkin seperti cacat total atau sakit kritis atau bahkan sampai tutup usia, maka biasanya si anak akan mengalami bebas premi atau simpelnya bisa kita bilang seperti dapat beasiswa gitu ya. Jadi asuransinya itu free sampai si anak usia 25 tahun biasanya seperti itu. Makanya tidak jarang kita jumpai orang tua akan sangat peduli untuk merencanakan biaya pendidikan anaknya dalam bentuk asuransi, karena kita menjaga sepanjang perjalanan si orang tua membayarkan atau menyediakan biaya pendidikan anak, ketika terjadi risiko maka akan ada perlindungan atau bisa kita bilang tujuan dari sekolah anak ini tetap tercapai seperti itu. Yang keempat, asuransi umum. Jadi asuransi umum ini juga kita bilang merupakan pergantian sejumlah dana terhadap sesuatu sih biasanya ke benda ya, contoh kayak asuransi mobil ya, asuransi bangunan ketika terjadi risiko kerusakan, kecurian gitu ya. Nah, itu akan ada dana pergantian. Jadi pihak penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin ketika terjadi kerusakan, kehilangan terhadap barang atau benda tertentu, itu akan ada sejumlah dana yang diberikan seperti itu. Jadi kalau di Indonesia sih biasanya asuransi itu terbagi atas 4 bagian besar ini gitu. Sudah tahu bedanya ya, kalau untuk kesehatan berarti untuk pergantian sakit atau kecelakaan. Yang kedua ada asuransi jiwa, berarti untuk meninggal dunia. Yang ketiga untuk perencanaan dan pendidikan anak, nah itu untuk menjaga agar ketika terjadi resiko apapun terhadap orang tua, anak-anak tetap bisa mencapai tujuannya, yaitu sekolah yang bagus, sekolah yang tinggi. Yang keempat adalah asuransi umum. Nah, ini biasanya kita sering jumpai seperti asuransi mobil, bangunan, dan lain-lain.
Asuransi sendiri tujuannya bukan menghindari resiko. Namanya resiko kita tidak bisa hindari, di luar dari kendali kita. Namun asuransi tujuannya adalah meminimalisir resiko, karena ketika terjadi resiko sudah ada asuransi, maka akan ada sejumlah dana yang diberikan sehingga dapat mengurangi dampak dari kerugian atas finansial akibat dari resiko tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya, lalu kasih jempolnya. Sampai ketemu di video berikutnya.